Selamat hari Rabu, selamat beribadah di dalam ibadah divisi wanita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau sampai hari ini kami masih hidup, sehat, semua kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman Tuhan boleh menjadi pegangan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sudah masuk bulan September. Saya berharap semua wanita Deborah dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Tema pada hari ini saya beri judul tidur nyenyak, tidur pulas. Bagaimana tadi malam ibu-ibu bisa tidur dengan nyenyak dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat? Secara tidak sadar setiap hari orang dewasa umumnya tidur 8 jam per hari. Berarti kalau satu hari 24 jam, berarti sepertiga bagian hidup kita buat tidur. Kalau kita usia 60 tahun, berarti 20 tahun kita pakai untuk tidur, ibu-ibu. Luar biasa. Tidur adalah pemulihan dan penyegaran untuk tubuh kita. Setiap hari banyak sel-sel yang rusak yang dipakai, dan sel-sel itu perlu diganti. Supaya apa? Supaya kita segar kembali. Dan pada waktu tidur itulah sebenarnya Allah menciptakan ulang ribuan sel-sel yang baru. Sehingga kalau kita habis bangun tidur, kita merasa segar, merasa enak. Ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan, semua otot-otot menjadi rileks, ginjal, paru-paru, jantung bekerjanya menjadi slow down, menjadi pelan. Bahkan otak kita istirahat total ketika tidur. Tidur sangat berguna sekali. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, tidur sesungguhnya adalah berkat Tuhan yang perlu kita syukuri. Katakan amin. Tidur adalah sesuatu yang mahal. Tidur adalah sesuatu yang berharga. Ibu-ibu, Amsal 3 ayat 24. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Pegang ayat ini. Engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Jadi kalau bisa tidur nyenyak itu puji Tuhan, haleluya, amin. Ibu-ibu, banyak orang yang berkata saya susah tidur, saya sukar tidur, saya gak bisa tidur, bahkan minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Sebenarnya Tuhan sudah memberi berkat khusus bagi ibu-ibu dan saya untuk bisa tidur setiap hari dengan nyenyak. Apa sih yang membuat kita tidak bisa tidur? Menurut survei atau menurut tim medis, orang gak bisa tidur karena pikiran. Karena di dalam pikiran berkecamuk macam-macam. Ada rasa takut, khawatir, depresi, sedih yang mendalam, stres. Itu yang berkecamuk di dalam pikiran kita, sehingga membuat kita takut, membuat kita khawatir, dan akhirnya tidak bisa tidur dan harus minum pil atau obat tidur. Ada kisah seorang yang bernama Joseph Stalin, Joseph Stalin, seorang tokoh pemimpin pada zaman Uni Soviet. Ibu-ibu tahu, dia punya 8 kamar tidur yang diperlengkapi dengan sistem keamanan yang luar biasa. Dengan kode-kode untuk membuka pintu-pintu kamar. Kenapa Joseph Stalin sampai berbuat demikian? Ternyata dia takut kalau nanti dia dibunuh atau diracun. Sehingga seluruh pegawainya tidak ada yang tahu dia tidur di kamar mana. Setiap hari kamar tidurnya berganti. Dan tidak mau ada orang yang tahu di mana tempat tidurnya. Ibu-ibu,
Mengerikan sekali bukan? Hidupnya tidak bisa menikmati tidur. Hidupnya tidak bisa menikmati tidur pulas. Kalau kita bisa tidur dengan pulas, itu harus kita syukuri. Betapa mahal harga kenikmatan tidur. Ada ungkapan yang sering kita dengar, kita bisa beli ranjang yang mahal, kita bisa beli kasur yang empuk, tapi kita tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Hari ini kita pelajari yang pertama, bahwa tidur yang nyenyak adalah sesungguhnya berkat daripada Tuhan. Berkat yang harus kita syukuri, yang mungkin kita lupa bersyukur bangun pagi. Sering saya selalu katakan, terima kasih Tuhan buat tidur yang nyenyak. Saya bahkan sering menghitung, terima kasih Tuhan buat tidur yang kurang lebih 8 jam tadi malam. Itu semua kemurahan Tuhan, dan bangun dengan segar, kembali beraktivitas dengan penuh semangat dan gairah. Yang pertama, syukuri. Kalau kita bisa tidur pulas, itu berkat spesial, harganya mahal sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab, ini dia kuncinya, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Perhatikan betapa kontras ayat atas dengan ayat yang ke bawah. Ayat yang atas, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, menjaga kota dan sebagainya, sia-sialah kamu bangun pagi sampai malam, artinya kerja keras sampai malam, dari pagi sampai malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ternyata ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa artinya ini ibu-ibu? Apa artinya? Bukan berarti lalu kita enggak boleh kerja, enggak boleh berusaha, enggak usah mikir, enggak usah kerja keras, tidur aja karena pada tidur Tuhan kasih berkat. Bukan itu artinya. Artinya yang pertama, Salomo ingin memberitahukan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau tidak disertai dengan berkat Tuhan, itu sia-sia. Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ibu-ibu, kalau kita melihat orang sedang tidur atau anak kita sedang tidur, apalagi tidur gitu ya dengan kedua tangan di atas seperti ini. Aduh, kita lihat betapa seolah-olah anak kita itu berserah. Tidur tuh artinya nggak tahu apa yang terjadi. Tidur artinya mau diapakan aja nggak bisa ngerti. Ya toh ibu-ibu, kalau kita lagi tidur tiba-tiba kita disiram air atau digangguin, digodain, nggak ngerti apa-apa. Yang sedang terjadi di luar nggak tahu apa-apa. Artinya ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya mempunyai arti, salah satunya adalah berserah. Tidur mempunyai arti salah satunya berserah. Tidak tahu apa yang terjadi, pasrah total kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Itulah artinya. Dia memberkati ibu-ibu dan saya ketika kita mau berserah total kepada Tuhan. Pasrah, semeleh, terserah karepe Gusti Yesus, berserah. Berserah di sini artinya mengandalkan Tuhan. Salomo seorang raja. Apa yang dia tidak punya ibu-ibu? Apa? Kekayaan, perlindungan tim keamanannya, ladang sawah, uang, harta, kekayaan, kedudukan. Apa yang dia tidak punya? Pleasure, kesenangan, semua punya. Tapi Salomo ingin menekankan,
jikalau bukan Tuhan. Artinya berserah total kepada Tuhan. Undang Tuhan dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Tidur artinya berserah, pasrah, libatkan Tuhan secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apalagi arti memberi kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Perhatikan. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Menarik sekali di ayat 21. Dikatakan Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Sering kita melupakan ayat ini. Ketika tidur nyenyak, Adam tidur nyenyak, dikasih berkat apa ibu-ibu? Pasangan hidup. Sedang tidur. Ini salah satu bukti. Sedang tidur, Tuhan buat apa? Ambil rusuk. Ambil salah satu tulang rusuknya. Dan dibuatnya manusia. Dibangunnyalah seorang perempuan, Hawa. Dan diberi kepada Adam. Ketika Adam tidur, dikasih pasangan hidup. Apa artinya? Adam tidak minta waktu itu. Adam tidak minta, Tuhan aku minta pasangan hidup. Tapi Tuhan udah tahu kebutuhan Adam. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan Adam. Adam perlu seorang pasangan pendamping hidupnya. Dan Tuhan beri ketika tidur. Ibu-ibu, kita belajar di sini bahwa walaupun mungkin kita belum ngomong sama Tuhan, tapi apa yang menjadi kerinduan hati kita ketika kita tidur, berserah, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi apa yang menjadi keperluan dan kerinduan hati kita. Contoh yang lain, Daud di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Satu lagi, Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ibu-ibu, ini salah satu contoh. Daud itu banyak pikiran. Daud itu lagi menghadapi masalah. Di dalam pasal 3 ditulis, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Tahukah ibu-ibu, Daud menulis ayat ini bukan dalam keadaan enak-enak. Bukan dalam keadaan suasananya tenang-tenang. Bukan dalam keadaan suasananya enak, semuanya serba enak. Tidak. Daud menghadapi kudeta dari anaknya Absalom. Absalom berusaha untuk mengejar, membunuh, bahkan menurunkan Daud dari kedudukannya sebagai raja. Ibu-ibu, gak mungkin Daud bisa tidur. Gak mungkin dia gak pikiran. Pasti hidupnya dipenuhi dengan ketakutan karena harus lari dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu bukit ke bukit lain supaya terhindar dari ancaman anaknya Absalom. Tapi ayat ini luar biasa. Aku membaringkan diri, kau langsung tidur. Ini memberi gambaran kepada ibu-ibu dan saya. Ketika kita mungkin ada pikiran, ada masalah, ada persoalan, apalagi di zaman seperti ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, saya merasakan, saya juga normal kalau ibu-ibu berkata, aduh Bu Gembala, terlalu banyak pikiran yang harus saya hadapi, masalah yang harus saya hadapi. Pikiran saya ruwet Bu Gembala. Belum mikir anak, belum mikir ekonomi, belum mikir lagi pekerjaan, sekolah anak-anak dan sebagainya dan sebagainya. Pusing Bu Gem.
normal ibu-ibu. Wajar ibu-ibu. Tapi mari kita belajar dari Daud. Dikatakan dari Tuhan. Mazmur 3 ayat 9, Raja Daud berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat 9. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia serahkan total. Dia tidak lagi mengandalkan kedudukannya, kehebatannya, posisinya sebagai raja. Tapi dia mengandalkan total. Tuhan, dari Tuhan datang pertolongan. Dan itulah kuncinya. Sehingga dia menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Dan dia bisa tidur. Bahkan di dalam pasal 4 ayat yang ke-9 yang tadi sudah kita baca, dengan tentram aku membandingkan diri lalu segera tidur. Bagian B-nya, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. 2 kali Daud seolah-olah ingin berkata dari Tuhan dan hanya Tuhan. Dari Tuhan pertolongan, hanya Tuhanlah yang membuat aku aman. Ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan, berkat ketika kita tidur, kita sudah belajar. Ketika Adam tidur, Tuhan memberikan pasangan hidup. Ketika Daud menghadapi banyak masalah, dia masih bisa tidur. Karena Daud tahu hanya kepada Tuhan dan hanya dari Tuhanlah pertolongan dan perlindungan, sehingga membuat Daud bisa tidur. Puji Tuhan. 2 hal yang kita pelajari, tidur nyenyak. Ternyata tidur nyenyak adalah sesuatu yang luar biasa, berkat yang harus kita syukuri, berkat yang harus kita nikmati. Ban-ban kamsia Gusti Yesus, matur nuwun Gusti Yesus. Kalau tiap hari kita bisa tidur, bangun dengan tubuh sehat, itu harus kita syukuri. Thank you God, thank you Jesus. Matur nuwun Gusti Yesus, bisa tidur dengan nyenyak. Yang kedua, Tuhan memberi berkat ketika kita tidur. Kita sudah belajar dari Salomo, kita sudah belajar dari Raja Daud. 2 orang yang dengan kekayaan dan kedudukan yang hebat, tapi mereka mau mengajarkan kepada kita berserah total kepada Tuhan. Tidur artinya berserah total. Tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berserah, tidur artinya berserah total kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita, mengandalkan Tuhan, dan mengakui bahwa dari Tuhan pertolongan kita dan hanya Tuhanlah sumber keamanan kita, maka itu yang membuat kita bisa tidur. Saya menghimbau, mungkin ada di antara ibu-ibu saudara yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, dan ada yang sedang bergumul karena tidak bisa tidur, terikat obat tidur. Cobalah praktekkan, kuasai pikiran kita dengan firman Tuhan, serahkan pikiran kita dengan firman Tuhan, perbanyak membaca firman Tuhan, penuhi pikiran ini bukan dengan kekhawatiran, cemas, depresi, stres, takut, marah, sedih, tapi penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus, dengan firman Tuhan, dan berserahlah kepada Tuhan. Berserah untuk hidup kita, berserah untuk hari esok kita. Tuhan Yesus memberkati. Biar ibu-ibu semua, wanita Deborah, ibu-ibu yang bisa tidur nyenyak setiap malam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami berdoa. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu yang mungkin ada keluhan-keluhan tidak bisa tidur. Angkat tanganmu, saya ingin berdoa buat ibu-ibu. Tuhan, kami berdoa buat ibu-ibu yang mungkin terikat dengan obat tidur setiap malam. Ibu-ibu yang tidak bisa tidur setiap malam karena mungkin pikiran, karena mungkin takut, khawatir. Hari ini hamba-Mu memohon kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong ibu-ibu yang tidak bisa tidur setiap malam. Kami berdoa, mohon kemurahan, mohon belas kasihan-Mu, dan mohon kuasa-Mu terjadi. Dalam nama Yesus, ibu-ibu tersebut bisa tidur setiap malam dengan nyenyak, tanpa tergantung obat tidur. Dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu memberkati seluruh wanita Deborah, Hagios Family. Biar kami tetap antusias di dalam ibadah kepada Tuhan. Tetap semangat, bergairah, cari Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah semua rumah tangga, ibu-ibu, suami, anak-anak, orang tua, keluarga. Apa yang menjadi kerinduan hati ibu-ibu Tuhan berkati. Dan diberi sehat, sesehat-sehatnya. Dijauhkan dari COVID, dijauhkan dari corona, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.